Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sekarang untuk membahas cuplikan berita menarik tentang berita Timnas Indonesia hari ini dan keseruan apa yang ada dalamnya kita akan segera untuk cari tahu. Dan buat teman-teman semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Let's play this video guys, let's go. Elkan Bagot ini memang Alkatiri ya. ada permasalahan, sempat ada permasalahan, tapi itu hal yang wajar karena hampir semua pemain banyak di seluruh dunia pun sempat punya permasalahan dengan pelatihnya, sempat punya permasalahan dengan manajer timnya, sempat punya permasalahan dengan federasinya. Itu biasa. Akan sering ya teman-teman. Elkan Bagot kemarin kayaknya sempat bermasalah. Tapi dia itu masih atau PSSI itu masih menjaga komunikasi dengan si Elkan Bagot. Masih baik-baik aja, nggak ada permasalahan dan kemungkinan besar kata Sekjen PSSI itu Elkan Bagot itu nanti di putaran ketiga dia akan pasti dipanggil gitu. Nah, selain kita pengen tim ini lengkap, ya, kehadiran Elkan Bagot juga sangat dibutuhkan karena kan ada beberapa pemain kita yang harus absen untuk ngebela timnas Indonesia nanti di putaran ketiga di awal-awal pertandingannya gitu. Jadi Elkan Bagot kayaknya akan balik lagi dan kita sebagai supporter, sebagai pecinta timnas, sebagai warga Indonesia kita harus stop karena banyak banget yang ngebully dia, yang dinyatakan alah lo mana rasa nasionalis lo rasa nasionalis lo ditanyain kayak gitu, ya itu kejauhan lah. Jadi orang punya sedikit permasalahan pribadi, mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu, kalaupun dia jelasin mungkin kita ngerti, tapi dia bukan tipikal orang yang mau ngejelasin, mungkin kayak gitu. Positive thinking aja, jadi nggak capek lo. Nanti kalau negatif thinking mulu sakit eranya. Hati sakit, jiwa sakit. Ya, nggak heran ya, seperti itulah bang netizen kita Indonesia ya, seperti itulah ya, netizen itu suka bereaksi berlebihan dengan hal yang positif, akan tetapi juga dengan hal yang seperti ini mereka juga melakukan hal yang sama reaksinya. Ya, seperti itulah netizen kita ya. Juga satu proses Belanda inginkan paspornya sudah Faiz dapat, kembali warga jadi negara tipe yang utama. dapat tuh Martin Paes. Ya. Nah, Martin Paes memang ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kan kalau di MLS itu ada namanya All Star Game. Ya. Di kita kan nggak common, di Eropa juga nggak common itu. Tapi kalau di Amerika kan hampir semua olahraga All Star. Ya. All Star Game itu kan dipilih karena popularitas karena dia memang pemain bagus gitu. Ini bukan host banyak ngomong ya. Kita ini diskusi sambil memberi informasi. Iya. Gue soalnya banyak dikomplain. Ini acara Hasan Ikonon nih hostnya siapa nih? Kadang-kadang gue banyak ngomong. Jadi kita memang rubah konsep. Setuju ya Mas? Setuju dong. Iya. Harus. Karena ada bidang yang memang saya kuasain. Iya. Jadi kan kalau kita nggak ini. Nah, di Amerika kan pemilihan All Star itu kan berdasarkan Ballot ya. publik. Iya. Ballot. Nanti pemain cadangannya baru dipilih oleh pelatih. Ya. Nah, itu konsep. Nah, Martin Paes kan terpilih. Betul. Artinya kalau dia terpilih, levelnya kan Diakui lah Pak. diakuin. Nah, ini gua agak curiga timnas pusat. Timnas pusat. Ada istilah sekarang timnas pusat, timnas Belanda. Jangan-jangan dia ingin kembali mengambil si Martin Paes. Bingung juga ya. Kalau kita ngeliat kiper-kiper Belanda sih memang nggak ada yang jaminan ya. Kalau kita lihat semuanya Verbruggen sekarang, terus sebelumnya Ya nggak ada kayak seperti dulu. Iya, maksudnya nggak ada kiper yang betul-betul kayak Edwin van der Sar misalnya. Ya. Gitu. Yang seperti itu tuh kan nggak ada di Belanda sekarang. Bailo lah, kiper-kiper yang ya bisa dibilang mediocre untuk ukuran kiper gitu. Ya. Kalau kita ngelihat kepopuleran Martin Paes, ya di Amerika dia bisa diakui seperti itu dan dia sering menunjukkan kemampuannya untuk bisa menepis penalti yang berapa kali kan kita tonton MLS. Sekarang kan di MLS ada Messi, Iya, ada dan Suarez, dia ada pernah menepis pemain top semua. pernah menepis penaltinya Messi juga. Iya, Itu, gitu. itu salah satu highlight karirnya dia lah gitu. Jadi ya nggak tahu juga kali apakah Belanda emang pengen dia atau enggak. Cuman kan yang saya lihat sih emang Indonesia yang lebih ngebet lah untuk dapat dia kan. Karena dari sisi tadi itu mungkin Hernando Ari saya tetap rate dia sebagai
one of the best keeper yang kita punya sekarang. Ya. Dibandingkan Nadeo, dibandingkan Adi Satrio, dibandingkan yang lain lah. Dia masih di usia segitu menunjukkan kematangan yang luar biasa. He's a very good shot stopper, penalty saver yang luar biasa. Tapi yang utama adalah gimana dia bisa ngambil bola-bola crossing. Ya. Itu kan yang selalu sulit. Apalagi di ronde ketiga ini. Betul. Di kiper-kiper kita kan selalu itu menjadi masalah. Ya. Ngambil bola atas, timing, kapan harus nonjok, kapan harus nangkep, kapan harus itu kan sering salah. Dan itu yang akhirnya menjadikan scrimmage dan gol di gawang kita. Sementara Hernando Ari menunjukkan kemampuan luar biasa di sisi itu. Jadi sebetulnya kita punya a very good goalkeeper gitu. Cuman kan in order untuk dia tetap bagus, dia butuh kompetisi. Ya. Nah, Ya, itu yang betul. mungkin belum bisa diberikan oleh rekan-rekan yang lain, sehingga butuh kompetisi yang peringkatnya atau kualitasnya di atas dia. Juga satu Yes. proses. Disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah, enggak segera Baku hantam aja di Emang lu kira dengan Vion. 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia itu Bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ya. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelapa. Aduh, sudah mau beku hantam aja Coach Justin sama Bung Towel ya. Makanya kemarin Bung Towel, Coach Justin bilang kalau misalnya di sparring di ring tinju dibayar 1M, Coach Justin mau lah. Bareng Bung Towel gitu ya. Punya sama si Anin. Oxford. Punya Katanya Oxford. anti Berapa pemain pemain Indonesia titipan. main di Oxford? Itu divisi 3 loh. sekarang kedua. Baru sekarang kedua. Waktu divisi 3 berapa pemain Indonesia yang gitu? Nggak ada juga ya. No. Tranmere Rovers punyanya Pak Wandi. Berapa orang Indonesia di situ? No. Terus Sihar Sitorus punya klub di Belgia. Berapa yang di situ? No. Berapa pemain Qatar yang main di Man City? Nggak ada. Pemain Abu Dhabi yang main di nggak ada. Berapa pemain Qatar yang main di PSG? Nggak ada. Kenapa kamu harus tiba-tiba apa namanya disuruh ambil pemain Indonesia? Ya enggak lah. Ini yang mempertanyakan tuh kadang-kadang orang nggak. Sekarang banyak banget loh bro. Orang yang mendadak seperti pinter banget tentang bola gitu ya. betul. Iya. Padahal kemarin sore dikira ya, apalagi kalau ada orang keluarkan statement, masa nggak bisa cari 11 pemain dari 285 Itu juta gue penduduk? benci banget denger itu. Itu kan statement apa? Lu nggak ngerti bola kalau ngomong kayak begitu. You really don't understand football. You really don't understand football. Please don't speak about football. Well, Memang ini masih beberapa bulan ke depan ya. Persoalannya adalah tim nasional kita ini yang kalau saya bicara tim nasional itu yang senior ya. Itu memang jarang sekali ketemu kan. Banyak sekali pemain yang berkiprah di Eropa. Bahkan pemain-pemain Indonesia yang utama pun yang bukan pemain yang naturalisasi atau diaspora itu juga banyak yang berkiprah di luar Indonesia. Persoalannya adalah tim ini sebetulnya backbone-nya sudah ada, bentuknya sudah ada. Problemnya selain yang dibilang Ma'ruf tadi, pelapis keduanya tidak selevel, juga mereka jarang sekali berkumpul untuk mematahkan chemistry-nya tuh kadang-kadang kalau udah lama nggak ketemu kan beda lagi gitu. Kemarin pun Sintayong kan mencoba ketika lawan Filipina, Turkmen yang bingung. uji coba itu dia kan masih mencoba-coba juga karena udah lama nggak ketemu pemain-pemain itu. Jadi memang pelatih sekelas Sintayong sekalipun ketika pemainnya udah lama pisah lalu ketemu lagi dicoba lagi apakah skema yang dia rencanakan tuh bisa jalan dengan walaupun orangnya sama, posisinya sama, tapi kalau dicoba lagi mungkin bisa beda lagi. Harusnya frekuensi atau kuantitas pertemuan itu seberapa banyak? Nah ini problemnya memang jangan sampai Indonesia PSSI itu mengumpulkan pemain hanya kalau ada FIFA Matchday saja. Karena itu memang kalau ada FIFA Matchday itu kan FIFA rankingnya akan terpengaruh. Tapi di luar FIFA Matchday pun menurut saya mereka harus bertanding melawan tim-tim yang levelnya mungkin lebih tinggi. Ya supaya mereka punya kesempatan untuk bisa ketemu lawan-lawan karena kan ini semua levelnya lebih tinggi semua dari Indonesia udah pasti itu ya Jepang lah, Arab Saudi lah, Australia, Bahrain itu Cina sekalipun levelnya lebih tinggi gitu. Kalau nggak ketemu tim yang lebih tinggi kapan punya kemampuan untuk beradaptasi melawan tim yang levelnya lebih berat. Australia kemarin seperti Ma'ruf bilang kemarin di Piala Dunia hampir aja ngalahin Argentina kan gitu loh. Jadi memang tim ini butuh kumpul lebih lama. Nah problemnya
tim itu kumpul itu butuh biaya. Kayak Tapi ibu-ibu Pak Erick arisan Thohir ya, pasti punya kumpul-kumpul. biaya lah untuk itu. Dan butuh manajemen timnas yang menurut saya sangat rapi untuk itu. Lawannya siapa? Oke, next teman-teman ya. Kita levelnya mungkin sedikit ada di atas Vietnam dan juga Thailand ya dari sisi permainan timnas kita sekarang gitu. Jadi optimisme itu adalah untuk bisa. Kalau kita bicara peringkat 1, peringkat 2, kok agak terlalu bermimpi kalau menurut saya. Nah ini gua agak curiga timnas pusat. Oh, ini tadi teman-teman. Hari sekarang timnas. Oke teman-teman, ya demikian dulu cuplikan atau rangkuman video yang sudah saya rangkum buat kalian semua. Semoga kalian semua tambahkan informasi tentang berita bola hari ini. Di sini hujan keras, bagaimana cuaca kalian semua? Kalian pasti bisa mendengarkan suara hujan di sini teman-teman ya. Nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita ketika saya upload video terbaru. See you in the next video guys and God bless. Bye guys.